Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita patut bersyukur pada saat hari ini Tuhan masih persatukan kita di tempat ini untuk boleh mengucap syukur atas segala berkat cinta kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Karena Tuhan telah memberkati hari-hari kita, memberikan kita nafas kehidupan dan mencukupkan segala keperluan kita. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita pada saat ini. Kita mau datang kepadanya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Tangkat pujian, mulia sembah Raja mulia. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami, layaklah Engkau kami sembah Tuhan. Haleluya.
Berfirmanlah kepadaku ya Tuhan, sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Dan kini kita akan masuk dalam doa penyerahan kita. Nanti dibawakan oleh hambanya Bapak Parwobas kita Tui. Kita mau angkat pujian penyembahan kita bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Haleluya. Biar kita bawakan setiap ibadah kita pada saat hari ini. Anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sintuan Kabinet. Bahkan anak-anak Tuhan yang tidak boleh bersama-sama kita pada saat hari ini, biar kita bawa dalam doa yang hidup, supaya di minggu yang datang boleh bersama-sama kita untuk boleh memuji memuliakan Tuhan. Haleluya. Dengan darah yang mahal
mari kita berdoa kepada Bapa kita di surga. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami pada hari itu kami mengucap syukur Tuhan. Hari yang berbahagia Tuhan, ibadah yang sangat kudus Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengah sampai akhirnya Tuhan. Kami menerima berkat kemurahan-Mu Tuhan, berkat firman-Mu Tuhan yang datang pada hari ini jemaat Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi, keluarga. Engkau tahu Tuhan. Engkau tolong Tuhan mereka Tuhan. Engkaulah Tuhan kami Tuhan, Tuhan yang hidup. Berkati keluarga kami, anak cucu kami Tuhan. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu Bapak Sinto Apinem Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya Tuhan, keluarga, anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, apapun usahanya Engkau buat berhasil Tuhan, apapun cita-citanya Tuhan Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Engkau berkati jemaat-Mu pada hari Tuhan, baik yang tidak hadir. Engkau berkati Tuhan, apapun pergumulan mereka Engkau jamah, Engkau sertai mereka Tuhan. Engkau bawa ke tempat ini Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak Tuhan yang haus, yang hadir jemaat-jemaat pada hari Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus satu persatu Tuhan. Engkau rawat mereka Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang sukacita, hati yang haus akan-Mu Tuhan. Kau tuntun kami Tuhan. Berkati pelayan-pelayan gereja ini Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Gembala kami Tuhan. Berikan dia hikmat kekuatan dari-Mu Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan, kesehatannya Tuhan. Engkau berkati anak-anak usahanya Tuhan. Engkau ampuni segala dosa pelanggarannya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Kau pakai lebih dahsyat dan heran lagi Tuhan Yesus. Dan juga Kau berkati pelayan-pelayan yang melayani pada hari ini Tuhan. WL single, pemusik dan organ semua. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati sekolahannya, keluarganya, masa depannya di tangan-Mu Tuhan. Kau pakai anak-anak muda yang lebih dahsyat Tuhan Yesus, yang harus akan melayani-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Apabila ada roh-roh yang tidak benar di tempat ini Tuhan, kami patah, kami tolak di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Gereja-Mu menjadi berkat di tengah-tengah kampung Nanas ini Tuhan Yesus. Engkau berkati masyarakat kampung Nanas ini Tuhan. Kasih-Mu mengalir di kampung Nanas ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan merasakan lawatan-Mu Tuhan kepada kami. Lawatan kuasa-Mu pada hari ini Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan rangkaian ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya malaikat-malaikat mau bekerja. Mereka mau menjaga kami Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami terus mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini adalah doa kami Tuhan. Ini adalah pengharapan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Kita percaya kita telah mengundang Tuhan ada di tempat ini untuk belum memberkati setiap hidup kita. Oleh sebab itu, mari setiap anak-anak Tuhan datang untuk boleh bersuka cita. Kita angkat pujian sukacita. Mari masuk gerbangnya. Dan nanti di akhir pujian kami undang pemuda-pemudi untuk boleh membawakan doa, membawa persembahan dan juga sekaligus dari kaum ibu. Mari kita angkat pujian kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya.
Kita lanjut pujian dari kaum ibu karena pemuda-pemudi lagi kosong. Kita lanjut dari kaum ibu.
Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah pujian dari kaum ibu, dan kita bawakan juga dalam doa pemuda-pemudi untuk lebih lagi tetap melayani melalui pujian kepada Tuhan. Dan kita akan mengangkat pujian kita. Oh saudaraku, saudariku. Dan nanti juga di akhir pujian kami mengundang kaum bapak untuk boleh membawakan persembahan pujiannya. Haleluya. Dan juga kita sekaligus akan memberikan persembahan yang pertama. Haleluya.
Ku berkata, ku percaya. Besarlah Kau Tuhan, terpujilah. Tak ada yang melebihi, tak ada yang melebihi kuasa-Mu. Besarlah Kau Tuhan, terpujilah. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan Allahku. Besarlah Kau Tuhan, terpujilah. Tak ada yang melebihi, tak ada yang menandingi kuasa-Mu. Besarlah Kau Tuhan, terpujilah. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan Allahku. Hanya Engkau, hanya Engkau, Tuhan Allahku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah pujian dari kamu Bapa. Biarlah semakin lagi diberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kini saatnya kita akan mengangkat pujian penyembahan kita, apa yang tak dapat dilihat, tak satu pun. Haleluya. Dan kami berikan ruang dan tempat buat anak-anak Tuhan yang ingin menyaksikan setiap kehidupannya, pergumulan, sukacita. Kami berikan selesai pujian ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Benar Bapa, tiada satu pun yang dapat memisahkan kami dari Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu ada bagi kami. Haleluya. Yang dapat
kehidupan. Kita percaya Tuhan ada boleh bersama-sama kita. Puji Tuhan. Kita akan bersukacita. Kita angkat pujian sukacita dari bahasa Tapanuli. Marulog olog tondiki. Ainang ditubus Yesusi. Haleluya. Mari kita bersukacita untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan bersukacita, bertepuk tangan untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Penyembahan kami ranting kau pokoknya, dan kita juga akan memberikan persembahan pembangunan. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk boleh kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Nanti akan boleh dilayani oleh hambanya Bapak Situl kita Binen. Karena kita telah bersukacita menyembah Tuhan, kini saatnya kita akan boleh dilawat firman Tuhan yang biarlah firman-Nya akan boleh bertumbuh berbuah bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami nanti kau pokoknya, kami bangunan kau batu setia, kami tunggu kau
kami akan mendengarkan sebagian dari firman Bapak. Kau yang menyampaikan oleh anakmu di tempat ini Bapak berbicara. Sampaikanlah sukacita Bapak yang kami rasakan melalui firman kita. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada saat hari ini ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bersama-sama datang beribadah di dalam rumah Tuhan di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Kampung Nanas ini. Kami ucapkan selamat datang bagi yang baru pertama sekali. Kiranya Tuhan tetap mempersatukan hati kita di kemudian hari nanti kita bersama-sama ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Langsung saja kita mau belajar dari firman Tuhan pada saat hari ini yang terambil dari Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Mungkin firman Tuhan ini firman yang sering kita dengarkan. Kita hanya mengingat kembali dengan apa yang kita lewati dari hari-hari kehidupan kita. Sudah dapat bersama-sama dapat kita lihat bersama-sama dan kita bisa baca bersama-sama Efesus 4 ayat 31 sampai 32. 1, 2, 3. Ya. Segala kepahitan, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian yang segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini berasal dari Paulus yang menyampaikan ke jemaat Efesus, di mana setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus kita masuk ke dalam tahap di mana kasih itu mulai tercurahkan. Ada perikop yang mengatakan manusia baru pada saat hari ini, artinya kita mulai meninggalkan kehidupan lama dan masuk kepada kehidupan yang baru. Dengan apa Paulus mengatakan pada saat hari ini, di mana tentang kehidupan diri kita sendiri, saya dan saudara-saudari di tempat ini yang dikasihi Tuhan, di mana kita harus meninggalkan segala akar kepahitan atau hal-hal yang berhubungan dengan sakit hati ataupun kepahitan di masa lampau yang pernah kita rasakan, baik dari orang terdekat kita, orang yang ada di masyarakat atau pekerjaan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita diajak untuk kita kembali melihat bahwa ketika kita menyimpan akar kepahitan itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita membenci orang lain, itu kembali kepada diri kita bahwa kita sudah membunuh diri kita sendiri. Artinya, ketika kita menyimpan akar kepahitan tersebut, mungkin orang lain sudah mulai memaafkan. Tapi diri kita bagaimana? Kita mungkin bisa mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kepada kita masing-masing, apakah masih ada hal itu di dalam diri kita atau tidak? Karena ketika pengampunan terjadi,
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita rasakan di hari sebelumnya, di minggu-minggu sebelumnya, seharusnya hal itu membawa kehidupan kita untuk kembali bangkit dan meninggalkan luka-luka lama yang pernah kita alami. Bagaimana hal ini bisa kita lihat? Kita mau belajar dulu dari Daud yang sering kita dengar bersama dengan Saul, di mana kalau kita bisa melihat di 1 Samuel 24 ayat 2 sampai dengan 3 begini firman Tuhan. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dari seorang Saul ketika mengalami sakit hati terhadap Daud, di mana hal ini terjadi ketika para pelayan-pelayan di istana Raja Saul memuji seorang Daud, yang dikatakan bahwa Saul bisa membunuh beribu-ribu musuh, namun Daud bisa membunuh berlaksa-laksa. Artinya lebih banyak dari apa yang dibunuh oleh Saul. Kemenangan itu lebih banyak dilakukan oleh Daud, sehingga apa yang terjadi, Saul menyimpan akar pahit di dalam dirinya sendiri. Dia membenci seorang Daud yang sebenarnya notabene hanya seorang pelayan yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Saul sebagai seorang raja. Hal ini yang membuat perubahan di dalam diri Saul ketika dia mengalami sakit hati, tidurnya tidak nyenyak, dia setiap hari gelisah. Yang dipikirkan dia bagaimana mau mengalahkan Daud, bagaimana membunuh Daud. Apakah hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Saya rasa tidak di tempat ini. Kita harapkan bahwa segala apa yang kepahitan mungkin biasanya terjadi dengan orang-orang terdekat kita, orang keluarga kita atau tetangga kita, pada saat hari ini kita harapkan hal itu bisa kita maafkan. Apa yang terjadi pada diri kita sendiri, kita bisa maafkan agar kehidupan kita lebih baik untuk kedepannya. Puji Tuhan. Haleluya. Hal ini tidak menyangkut tentang kebencian, tentang mungkin berkat yang tertunda bagi kehidupan kita. Itu bisa terjadi ketika kita mengalami akar pahit pada orang-orang lain yang mungkin kita tidak sadari hal itu berefek kepada diri kita. Nah, kembali kepada Saul tadi yang mengalami kebencian karena hanya perkataan yang dilontarkan oleh para pelayannya ketika pulang berperang, sehingga Daud harus lari dari kerajaan Saul, sehingga dia harus bersembunyi. Dikatakan di sini di ayat 4, saya lanjutkan yang tadi 1 Samuel 24 ayat 4. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Nah, apa yang terjadi di sini? Daud mempunyai kesempatan ketika Saul dikatakan di sini membuang hajat. Artinya ketika Saul mulai melepas semua pakaian perangnya, sebenarnya di situ Daud mempunyai kesempatan untuk
dia bisa membalas dendam kepada Saul. Kita bisa lihat di ayat yang kelima dikatakan, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Apa yang terjadi di sini? Ada kesempatan bagi Daud untuk bisa membunuh Saul. Kesempatan itu terbuka lebar dan para pengikut Daud juga memicu Daud untuk bisa membunuh Saul. Namun, jika kita lanjutkan ayat ini di ayat yang ke-7, dikatakan di ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu di ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Jika kita bisa melihat di sini ada sesuatu yang bergejolak di dalam diri Daud. Ada hal yang bahwa perkataan ini benar nggak dari Tuhan? Penyampaian hati ini benar nggak dari dalam dirinya sebagai manusia atau dari Tuhan? Yang dikatakan tadi di ayat ke-6, dia merasakan hati yang berdebar-debar. Kadang mungkin sering terjadi bagi kehidupan kita, ini benar nggak? Ini salah nggak? Nah, itu yang mungkin dirasakan oleh Daud, bahwa sebenarnya yang terjadi pada saat ini adalah bukan tentang membunuh Saul, tapi bagaimana Daud harus mulai memaafkan musuhnya sendiri, orang yang telah mengejar-ngejar dia, seorang Raja Saul yang mungkin Daud sendiri tidak tahu apa kesalahan terhadap dirinya, hanya karena para pelayannya yang mulai memprovokasi, yang mulai memberikan hal-hal yang membuat hati Saul panas, sehingga Daud dikejar-kejar oleh Saul. Nah, apakah Daud, pertanyaannya, bisa mengontrol dirinya? Bagaimana kehidupannya bisa memilih apakah ini memang dari Tuhan atau tidak ketika kesempatan itu ada? Namun ketika terakhir di ayat 7, Daud mulai sadar bahwa hal ini bukan daripada Tuhan, tapi ini adalah perkataan iblis yang mulai memprovokasi dia. Hal ini membuat diri Daud mulai goyah sehingga hatinya mulai berdebar-debar. Mungkin sering terjadi bagi kehidupan kita ketika mungkin ada kesalahan orang lain atau sakit hati kepada orang lain, banyak orang yang mulai memprovokasi bahwa ayah, memang dia salah, kau harus membalas dia. Itu mungkin sering terjadi ketika ini terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi di dalam diri Daud? Kalau kita bisa melihat bahwa siapakah orang-orang yang mengikuti Daud, kita bisa dilihat 1 Samuel 22 ayat 1. Ketika mungkin mereka lari ke gua Adalum, tadi dikatakan di sini 1 Samuel 22 ayat 1 dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarga yang mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ayat yang kedua dikatakan,
Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Kita bisa melihat bahwa ternyata orang-orang yang mengikuti Daud, orang-orang yang sakit hati. Ketika perkumpulan mungkin orang-orang yang sama-sama tersakiti, akhirnya terjadi hal negatif di dalam pikiran mereka, bahwa menjadi provokasi untuk membunuh Saul. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata kita bisa melihat di sini di ayat yang kedua dikatakan bahwa banyak orang-orang yang mengikuti dia, orang yang sakit hati, orang yang mengalami banyak masalah, sehingga hal itu bisa terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan? Bagaimana kehidupan kita bisa merubah dari yang akar kepahitan, sakit hati yang pernah kita alami, bisa kita kembalikan menjadi hal baik di dalam kehidupan kita. Kita bisa melanjutkan ayat yang 24 tadi, 1 Samuel 24 ayat yang ke-15, dikatakan bahwa terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Maaf, di ayat ke-16, 1 Samuel 24 ayat ke-16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepada aku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Puji Tuhan. Artinya di sini bahwa ketika terjadi di dalam kehidupan kita bentrokan-bentrokan atau mungkin hal yang tidak mengenakan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim akan hal itu. Ketika Tuhan telah bangkit daripada orang mati, kasih-Nya telah turun kepada kehidupan kita. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kita, telah menghapus segala dosa kita, dan menghapuskan segala sakit hati yang pernah kita alami. Dan seharusnya itu juga kita turunkan kepada orang-orang yang sekitar kita, mungkin ada keluarga atau masyarakat, pekerjaan kita, sehingga semuanya bisa kita lewati dan menjadi berkat bagi diri kita. Kita percaya ketika tidak ada hal kepahitan di dalam kehidupan kita, yang pastinya berkat akan mengalir kepada diri kita sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya ketika firman Tuhan ini dicanangkan, kita kembali saya bacakan, menegaskan tentang Efesus tadi. Efesus 4 ayat 31 tadi saya bacakan kembali. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Yesus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Mungkin sedikit firman Tuhan pada saat hari ini. Kita percaya segala apa yang telah disampaikan firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dan menjadi modal bagi kehidupan kita ketika kita keluar dari rumah ibadah ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, nanti akan diakhiri oleh Bapak Pendeta kita. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Kekuatan di Jiwaku. Kita mau angkat lagu penyembahan kita. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Kita
kita mau mengiring Yesus seumur hidup kita, mengiring langkah kehidupan kita sampai dimanapun kita berada. Kita mau hayati pujian ini dengan sungguh. Kita mau mengiring Yesus sampai menaik hayat hidup kita. Kita mengatakan bersama-sama, rencana kita mau dibentuk bagi setiap hati yang datang pada hari ini. Katakan bersama-sama, kekuatan di jiwa
selamat kami yang hidup, Allah yang memelihara kami, yang menyertai setiap perjalanan kami. Suka duka yang sering berganti, yang sering menghampiri kami Tuhan. Terkadang kami tidak menginginkan hal itu terjadi, tetapi Tuhan itulah ujian hidup, tantangan demi tantangan, bahkan kepahitan, bahkan kemarahan dan kegeraman, bahkan pertikaian dan fitnah, itu sering menghampiri hidup kami Tuhan. Kami ingin merasakan kelegaan daripada-Mu, kami ingin diubah oleh kuasa firman-Mu, kami ingin memiliki hati yang damai. Biarlah kami membuang semua kepahitan itu jauh ke tepi laut, seperti Yesus yang sudah membuang segala dosa, salah dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang percaya, yang benar-benar hidup di dalam kemerdekaan itu. Ada sukacita di dalam hati kami ketika kami membuang kepahitan, membuang kemarahan, membuang kegeraman, bahkan pertikaian dan fitnah. Mungkin dengan orang-orang yang terdekat dengan kami, seperti apa yang dialami oleh Saul. Daud adalah hamba daripada Saul, Daud adalah pahlawan daripada Saul, Daud adalah orang yang sudah berjasa dalam hidup Saul. Tetapi Saul menaruh dendam, Saul memiliki kebencian, Saul menginginkan kematian Daud. Terkadang kami Tuhan sering mengalami yang sedemikian. Orang-orang yang terdekat dengan kami, bahkan keluarga yang berhubungan saudara dengan kami, sering Tuhan memberikan kebaikan, tetapi ajar kami untuk saling mengampuni, seperti Yesus yang mengampuni kami. Ajar kami untuk saling memaafkan dan saling mengasihi, supaya kami Tuhan layak untuk menerima kebenaran. Terima kasih Bapa yang baik. Iblis ingin mencoba mengotori hati kami, mengotori pikiran dan perasaan kami, supaya kami Tuhan dicemari oleh noda-noda yang membuat kami tidak berkenan dan layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, mengingatkan kami Tuhan. Firman Tuhan yang sudah berbicara pada hari ini, yang menegur kami, sekecil apapun kesalahan orang lain, sekecil apapun kepahitan yang ada dalam hidup kami, tidak ada alasan bagi kami Tuhan untuk menyimpan dendam dan amarah. Tetapi kami mau selesaikan hari ini ketika kami keluar melangkah dari bait suci-Mu untuk pulang dari persekutuan ibadah ini. Maka kami mau pastikan hidup yang damai akan menjadi bagian kami. Hidup yang penuh dengan sorak-sorai. Firman-Mu berkata, adalah seorang akan yang lain hidup dengan ramah. Bagaimana kami untuk ramah ketika kepahitan masih ada bertinggal di dalam hati kami Tuhan. Tapi biarlah hati yang penuh sukacita, hati yang mengampuni, suami terhadap istri, istri terhadap suami, saling memaafkan dan tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan pelanggaran. Karena kami Yesus sudah membayar itu, bukan dengan barang-barang, bukan dengan emas dan perak, tetapi lewat darah, lewat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara hari ini, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Siliwan. Diberkatilah firman itu Tuhan. Sungguh Engkau yang akan memberikan kekuatan untuk kami mampu membuang semuanya itu, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, bahkan fitnah. Ajar kami untuk menentang lidah kami, supaya lidah kami tidak menyakiti hati saudara-saudara kami, tetapi kami Tuhan akan memperkatakan berkat, damai dan sukacita yang daripada Allah. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami saling berdamai, biarlah kami saling mengampuni, saling memaafkan. Kuasa akan bekerja dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengampuni sesama kami. Mampukan kami Tuhan, sebab kami pun adalah orang-orang yang tidak sempurna, yang kerap sekali melakukan pelanggaran, kerap sekali menyakiti sesama kami. Mungkin di luar kesadaran kami, mungkin Tuhan di luar kontrol kami, tetapi kami percaya
Ketika kami saling mengampuni, maka hidup yang rukun akan terjadi, dan kesanalah Engkau akan memerintahkan berkat-berkat, sehingga keberkatan akan terjadi. Berkat yang melimpah-limpah akan menjadi bagian kami, sehingga hati kami penuh dengan sorak-sorai, hati kami melimpah dengan syukur, sebab Allah yang menyelidiki setiap hati dan pikiran kami telah melihat hati kami ditahirkan, hati kami dibersihkan dari segala kepahitan, mungkin terhadap orang tua, mungkin terhadap mertua kami. Dengan siapa saja pun Tuhan, bisa saja terjadi perselisihan, tetapi hari ini kami mau selesaikan itu. Kami mau memiliki hati seperti hati seorang Daud yang saling mengampuni, sekalipun dia dibayang-bayang, dikejar-kejar, dihantui, dia selalu hidup tidak tenang dan berpindah-pindah. Dia mengalami Tuhan banyak sekali intimidasi, tetapi dia tidak pernah sedikit pun ingin membalaskan itu. Bahkan dalam niat hati sekalipun, dia tidak pernah menyimpan kemarahan, menyimpan kepahitan dan kebencian. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk peribadatan kami hari ini. Diberkatilah firman itu di dalam tanah hati kami, sehingga firman itu akan bertumbuh, firman itu akan beragam dan berubah, dan kami boleh kerjakan Tuhan, sehingga nyatalah hidup yang baru menjadi bagian kami. Seperti berikut firman-Mu, ketika kepahitan, kegeraman dan lain sebagainya kami sudah buang, maka hidup kami akan menjadi hidup yang baru. Kami menjadi anak-anak terang, kami menjadi garam, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami berdoa buat persembahan pujian dari pemuda-pemudi, bahkan kaum bapak, kaum ibu yang sudah mempersembahkan pujian. Bapa di surga ada banyak kekurangan, tapi kami percaya bukan pasti lidah yang Kau lihat Tuhan, bukan suara yang merdu, bukan penampilan yang indah, tetapi hati yang rindu, hati yang mau menyenangkan Tuhan, hati yang mau untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang Tuhan kenal di dalam hidup kami. Berkati semua persembahan pujian itu menjadi hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkati juga persembahan uluran tangan kami yang sudah kami persembahkan untuk menunjang setiap pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah terulur. Tangan Tuhan juga akan terulur memberkati kami, usaha kami, pekerjaan kami. Berkati kami di rumah kami masing-masing. Berkati kami di ladang, di setiap tempat usaha, tempat pekerjaan, mata pencaharian kami, apapun jenisnya yang beragam dan berbeda satu dengan yang lain. Limpahi kami dengan berkat-berkat-Mu, jasmani terlebih-lebih rohani, hati yang penuh sukacita, dan kami akan diberi hikmat untuk mengelola, memanage semua berkat yang Tuhan titipkan dan Engkau percayakan, sehingga kami pakai, kami pergunakan untuk perkara-perkara yang baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati seluruh keluarga, para suami, istri, anak-anak kami, Kau berkati Tuhan. Bahkan cucu Kau berkati, segala sesuatunya Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya orang-orang yang setia di dalam Engkau, orang-orang yang percaya kepada tidak akan berkekurangan, tidak akan meminta-minta. Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu berkat, sehingga kami tidak akan meminta-minta, kami tidak akan berkekurangan, dan Tuhan tidak akan mempermalukan kami. Terima kasih Bapa kami. Sebentar ibadah ini akan berakhir. Berkati setiap langkah perjalanan kami yang akan pulang dari bait suci ini menuju rumah kami masing-masing. Karena Tuhanlah yang menopang kami. Kalau Tuhan menghantar kami dalam keadaan selamat ke tempat ini, Tuhan juga akan kembalikan kami dengan keadaan selamat, bahkan pulang dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Ini doa permohonan kami, semuanya kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka terpujilah, termulialah Engkau Bapa yang baik, hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita berdoa, ya Bapa kami di dalam surga. Ya Bapa kami di dalam surga,
dikuduskan Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari Engkau. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kuduslah yang menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita angkat persimpangan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Amin. Silakan duduk. Pengumuman bagi kita untuk ibadah malam akan diadakan di tanggal 6 bulan ini, dan akan diadakan di rumah daripada jemaat Tuhan Ibu atau Inam Luhuta Barat di Kampung Nanas, RT 3, RT 9. Nanti mungkin bisa share lokasi di grup. Yang berikutnya kita juga akan ada Pasca. Ada Pasca Oikumene umat Kristiani sekota Batam yang akan diadakan di alun-alun Mangku Putri, Batam Center, masuk pukul 5 sore atau pukul 17 WIB. Bagi kita yang bisa supaya kita datang. Tepatnya hari Selasa. Pasca gabungan seluruh umat Kristiani di Oikumene Kota Batam. Karena kebetulan tidak jauh-jauh sangat ya, di alun-alun. Dan ada juga door prize-nya katanya. Tapi ada kupon yang harus dibeli 5.000 per lembar. Bagi yang mau, kalau dia satu blok katanya itu 100 lembar, jadi harganya didiskon menjadi 475.000, yang seharusnya 500.000, 5.000 kali 100. Ya, ada hadiahnya kalau saya tidak salah 2 unit sepeda motor, ada televisi, ada handphone, ada kulkas. Bagi yang mau nanti diinfo saya yang mau kupon. Tapi diharapkan oleh panitia minimal kalau satu gereja ya 1 blok gitu. Terserah teknisnya mau dibagi-bagi jemaat. Intinya kalau dari panitia kita tidak bisa beli contohnya 5 atau 10, minimalnya kalau per gereja 1 blok. Kira-kira ada yang mau, ya tidak masalah. Barangkali ada rezeki kita nanti kan. Saya rasa itu saja pengumuman bagi kita. Tuhan memberkati. Haleluya.